Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Ini bab baru yang akan kita pelajari. Ada beberapa subbab. Ya, yang pertama konsep persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus bisa juga disingkat dengan PGL. Kemudian yang kedua menggambar PGL, yang ketiga menentukan gradien atau kemiringan. Kemudian yang keempat membuat PGL. Namun di video kali ini kita hanya membahas poin 1, 2, dan 3 saja. Yang pertama yaitu PGL, konsep PGL, yang kedua menggambar PGL, yang ketiga gradien, menentukan gradien atau kemiringan. Oke, langsung saja. Yang pertama, konsep PGL. Jadi, kalau kita membahas konsep, namanya konsep berarti kita harus bisa membedakan mana yang PGL dan mana yang bukan PGL. Jadi, untuk membedakan atau kita menentukan yang mana PGL dan bukan PGL, kita langsung ke contoh. Jadi, di sini yang pertama, dari persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Nah, kita harus bisa membedakan mana yang PGL dan bukan PGL ya. Di sini gambar yang pertama, A sampai H. Kita identifikasi dulu mana yang PGL dan bukan PGL. Untuk yang pertama, yang A, gambar 1, Y sama dengan 5X plus 2. Kita harus tahu dulu PGL itu apa. PGL itu kepanjangannya tadi udah disinggung ya, bahwa persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus itu syaratnya mempunyai minimal maksimal mempunyai 2 variabel. Jadi tidak boleh melebihi dari 2 variabel. Jadi variabel itu apa kemarin? Variabel itu bisa X, Y, A, B, C ya. Namun di persamaan garis lurus biasanya menggunakan X dengan Y. Tapi tidak harus menggunakan X sama Y ya. Kebanyakan menggunakan X dengan Y. Nah, di sini untuk yang A, di sini sudah menggunakan X dan Y. Sudah memenuhi ya maksimal. Di sini ada catatannya PGL itu maksimal variabelnya 2 ya, 2 variabel. Pangkatnya tidak boleh lebih dari 1. Jadi pangkat dari variabelnya, pangkat X-nya harus 1, pangkat X-nya harus 1, pangkat Y-nya harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Boleh kurang dari 1, yaitu pangkat 0, X pangkat 0 juga tidak apa-apa. Artinya, kalau X pangkat 1 itu kan sama dengan X, Y pangkat 1 kan Y, bukan pangkat 2 ya. Tidak boleh kalau Y pangkat 2, nah, kalau Y pangkat 2 ini bukan termasuk persamaan garis lurus. Begitu juga kalau mengandung X pangkat 2. Seperti itu. Oke, ini dihapus dulu. Oke, berarti harus memiliki 2 variabel minimal maksimal ya, dan pangkat maksimalnya hanya 1, tidak boleh lebih dari 1. Nah, berarti untuk yang A, gambar yang pertama, yang poin A, berarti dia persamaan garis lurus ya, karena dia memiliki Y pangkatnya 1, 5X plus 2, X-nya di sini pangkatnya 1. Jadi dia memenuhi persamaan garis lurus. Dan di sini yang angka 2 bisa kalian hiraukan ya. Bilangan setelah ini koefisien namanya ya. Nah, boleh tidak ada koefisien, boleh ada koefisien. Artinya koefisien itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel ya. Kalau yang ini kan memiliki variabel 5 ini berpasangan dengan X, artinya 5 itu koefisien dari X, yaitu 5X. Kalau Y-nya di sini 1 ya, koefisiennya 1. Koefisiennya boleh bebas, boleh positif, boleh negatif ya. Berarti untuk yang A, dia persamaan garis lurus. Oke, untuk yang poin B di sini
4x per y sama dengan 12. Di sini kita lihat variabel x sama variabel y. Di sini sudah maksimal 2 variabel ya. Di sini ada 2 variabel, variabel x dan variabel y. Variabel x-nya pangkatnya 1, variabel y sudah pangkatnya 1. Berarti untuk yang B ini juga PGL ya. Kemudian yang C, 2x min 3y sama dengan 6. Kita lihat di sini sudah ada 2 variabel ya, variabel x sama y juga. Kemudian pangkat x-nya juga 1, pangkat y-nya juga 1, berarti dia juga termasuk PGL. Untuk yang D juga sama ya, x-nya pangkatnya 1, y-nya pangkatnya 1, berarti boleh. PGL juga. Kemudian yang E, 3x plus 12 sama dengan 0. Apakah dia persamaan garis lurus? Di sini kita lihat ya, di sini maksimal 2 variabel. Boleh 1 variabel dan boleh 2 variabel. Jadi x-nya di sini kan variabelnya cuma 1 ya, variabel x saja, nggak ada variabel y atau variabel yang lain. Di sini berarti 1 variabel karena di sini syaratnya maksimal 2 variabel, berarti dia boleh. Namanya maksimal itu paling banyak, berarti kalau 1 juga boleh. Terus pangkat x-nya berapa? Pangkat x-nya 1, berarti dia persamaan garis lurus juga. Kemudian F, yang F 4x min x kali y. Coba kita lihat, di sini ada berapa variabel? Ada 2 variabel ya, variabel x dan variabel xy. Nah, kalau variabel xy di sini, ini artinya dikali ya, x dikali y, ini tidak boleh. Tidak boleh, berarti untuk yang F ini bukan variabel PGL, karena x dikalikan dengan y. Kalau x dikurangi dengan y, x ditambah y itu boleh. Tapi kalau dikali tidak boleh. Oke, untuk yang G. G di sini 6x min 5y sama dengan 2x. Nah, ini ada berapa variabel? 2 variabel ya, variabel x dan variabel y. Nah, di sini walaupun di sini x-nya ini ada di kanan dan di kiri, ini tidak apa-apa. Yang jelas kalau kita rubah yang G ini, kita rubah ya, misalkan di sini 6x dikurangi 5y sama dengan 2x. Nah, 2x-nya kita pindah ke kanan, ke kiri, berarti 6x min 2x min 5y sama dengan 0. Berarti di sini 6 dikurangi 2, 6x dikurangi 2x, di sini 4x. 4x min 5y sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti dia adalah persamaan garis lurus. Ya, karena 2 variabel, x-nya pangkatnya 1, y-nya pangkatnya 1 juga. Kemudian untuk yang B, kenapa dia variabel dia persamaan garis lurus? Yang B coba kita lihat dulu yang B ya. Yang B di sini tadi 4x dibagi y sama dengan 12. Nah, di sini kalau kita ini saya hapus dulu ya. Ini dihapus dulu. Kalau kita jabarkan 4x dibagi y sama dengan 12. Nah, y-nya di sini sama ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikalikan y, sehingga di sini tinggal 4x sama dengan 12y. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti dia persamaan garis lurus. Ya. Karena kalau kita rubah lagi bisa menjadi seperti ini. 4x min 12y sama dengan 0. Nah, ini juga persamaan garis lurus. Pokoknya persamaan garis lurus itu atau PGL ini, x-nya pangkatnya 1, y-nya pangkatnya 1, dan x sama y tidak boleh dikalikan. Maksimal 2 variabel. Ya. Untuk yang H, di sini yang H 3x per 4 ditambah y per x sama dengan 0. Coba kita rubah dulu untuk yang H. Apakah dia boleh
apakah dia menghasilkan persamaan garis. Nah, coba kita cek ya. 3x per 4 ditambah y per x sama dengan 10. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan x ya, biar penyebut x-nya di sini hilang, sehingga kita kalikan x ruas kanan dan ruas kiri. Jadi 3x per 4 kali x di nggak cukup ya. Oke, karena sama-sama dikalikan x, sehingga 3x kuadrat per 4 ini sudah dikalikan x ya, ditambah y dikalikan x per x, berarti habis x-nya sama dengan 10x. Nah, di sini ada x kuadrat. Ini sudah jelas bukan persamaan garis lurus, karena pangkatnya x-nya ini adalah lebih dari maksimal 2 variabel, pangkatnya harus 1 ya, tidak boleh. Berarti untuk yang H ini bukan persamaan garis lurus. Untuk yang gambar yang kedua kita coba yang jelas saja ya, yang A ini jelas ya, karena pangkatnya 1. Yang B ini bukan, karena X-nya pangkatnya 2. Nah, kalau untuk yang C ini kita lihat X-nya pangkatnya 1, Y-nya pangkatnya 1. Tapi 3-nya di sini pangkatnya 2. Ini nggak ngefek ya. Yang pangkat tertingginya itu punya variabelnya. Itu tidak boleh lebih dari 1, karena 3 kuadrat ini bukan variabel ya. Yang variabel ini Y sama X. Kalau Y-nya pangkatnya 2, X-nya pangkatnya 2, baru tidak boleh. Kalau cuma konstanta saja, berarti di sini boleh ya. Berarti di sini juga persamaan garis lurus. Kalau yang ini juga persamaan garis karena Y-nya pangkatnya 1, X-nya juga pangkatnya 1. Kalau yang E, pokoknya dalam bentuk akar, ini tidak boleh ya. Kalau akar 4Y, artinya yang punya akar di sini bilangan 4 ya. Ini boleh, tapi ini Y-nya ada di dalam akar. Kalau Y-nya di dalam akar, artinya tidak boleh ya. Karena akar itu artinya pangkat setengah. Nah, pangkat setengah ini nggak boleh, yang boleh ini pangkat 1. Oke, berarti ini salah ya. Yang F ini jelas salah. Karena apa? Karena Y pangkat 2, X juga pangkat 2. Berarti ada berapa yang salah di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cuma 5 ya. Dari sekian ini ada 5 yang bukan PGL. Jadi kalian nanti diharapkan bisa membedakan mana yang PGL dan mana yang bukan PGL. Oke. Oh iya, PGL itu gini ya. Persamaan garis itu ada 2 macam sebenarnya. Ada yang implisit, ada yang eksplisit. Jadi persamaan garis itu PGL itu ada 2 macam, implisit dan eksplisit. Jadi implisit itu dalam bentuk seperti apa? Oke, saya kasih contoh ya. Untuk yang eksplisit dulu. Kalau yang eksplisit itu sama Y, ini X ya. Coba kita gini dulu. Ini yang X, ini yang biar kalian tahu. Kalau yang X itu Y sama dengan misalkan 2X. Ini termasuk X. Kenapa X? Coba ciri-cirinya eksplisit itu Y-nya variabelnya 1 dan dia ada di depan. Nah, ini Y harus sama dengan titik-titik. Seperti itu. Kalau implisit itu bentuknya seperti ini. Misalkan 2x plus 3y sama dengan 3 misalkan. Nah, bentuk seperti ini dinamakan bentuk implisit. Kalau eksplisit, y-nya harus sendirian. Boleh di depan atau di belakang, paling belakang sendiri. Misalkan di sini, misalkan ini eksplisit ya. Eksplisit ini misalkan lagi 3
3x sama dengan y. Nah, y-nya kan sendiri, y-nya tetap di belakang sendiri ya. Ini disebut eksplisit. Ya, ciri-ciri eksplisit berarti y-nya variabelnya 1, nggak ada pasangannya y-nya. Sama dengan titik-titik. Boleh 2x, boleh variabel. Misalkan ini yang x lagi ya. Yang x, misalkan y sama dengan 3. Ini juga persamaan garis. Lurus ya. Y sama dengan 3 walaupun tidak ada x-nya. Oke, paham sampai di sini ya, eksplisit dan implisit. Kalau implisit berarti kalau bentuknya tidak eksplisit atau y-nya tidak sama dengan titik-titik, berarti dia implisit. Nah, biasanya kalian nanti disuruh mengubah dari bentuk implisit ke dalam bentuk eksplisit. Kalian bisa menggunakan cara aljabar dulu, karena di kelas 7 kalian sudah pernah belajar aljabar. Itu dimanfaatkan di bab ini. Jadi misalkan kalian belum mateng di aljabarnya, buka lagi bab aljabar di kelas 7 ya, kelas 7 semester 1. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya. See you.